Halo sahabat Kompas TV, saya Ihsan Sitorus, presenter program Saksi Kunci Kompas TV. Jangan lupa terus perbaharui informasi Anda dengan menyaksikan informasi terbaru yang independen dan terpercaya di YouTube channel Kompas TV. Dan jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share, serta aktifkan tanda lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru dari YouTube channel Kompas TV. Terima kasih, sampai jumpa. Saudara, bagaimana meminimalkan potensi risiko penyebaran COVID-19 saat sekolah tatap muka dimulai kembali? Bagaimana pula mitigasi atau penanganan, pencegahan di sekolah demi melindungi para siswa dari COVID-19? Kita bahas bersama Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, dan epidemiolog dari Griffith University di Brisbane, Australia, Diki Budiman. Selamat malam Pak Gubernur dan Mas Diki. Selamat malam, Bapak. Dengan Aiman, Kompas TV Jakarta. Pak Gubernur, Pak Ganjar. Mas Ganjar, saya ingin tanya, ini ada kejadian lucu tadi. Gubernurnya datang tiba-tiba ujuk-ujuk foto dong. Itu luar biasa. Ya kalau bahasa anak sekarang irresistible gitu, ngelihat seleb gubernur datang ya pasti minta foto. Tapi ternyata membahayakan. Gimana ceritanya Pak Ganjar? Iya, sebenarnya saya kaget juga. Begitu kita datang, saya masuk kelas, ibu gurunya menyapa, oh silakan Pak Ganjar masuk. Saya pikir responnya beliau akan menjelaskan kepada siswa kami lagi pelajaran apa dan menjelaskan kepada kami apa yang sudah dilakukan. Rupanya diambil handphone. Begitu dia handphone kayaknya dia mau foto-foto begitu ya. Karena dia nggak berhasil untuk selfie dikasihkan ke siswanya. Nah itulah kemudian kejadian bagus menurut saya. Bagus pertama adalah belajar spontan dilihat semua dan ya langsung saya tegur. Mohon maaf ya Ibu, satu itu keliru. Dua orang ini, ibu dan siswanya segera cuci tangan pakai hand sanitizer. Anak-anak nggak boleh lagi kita sharing alat itu. Nah itu contoh yang menurut saya, istilah saya seringkali kita teledor begitu. Dan ini ditemukan hanya satu sekolah ya? Iya, saya tadi ambil 2 sampel sekolah yang saya tengok, karena rencana saya 4 sekolah. Tapi begitu saya lihat sudah tulisannya di depan sudah ada selamat datang Pak Ganjar. Ya kalau begini Mas semua udah siap. Langsung saya batalin yang 3, terus saya cari dan dapatlah yang di Ungaran tadi itu. Oh jadi yang ada tulisan selamat datang Pak Ganjar malah nggak didatengin itu? Jadi ada 4 Mas, saya siapin ternyata intel saya, waduh ada intelnya. Dari Humas sudah keliling duluan, sudah ada dan sudah tersebar. Wah, Pak Ganjar mau datang ya, Pak Ganjar mau datang. Ya ilah, saya mau lihat mendadak malah jadi sudah ada bannernya selamat datang. Batal, balik kanan. Ya, saya balik kanan dan belok kiri gitu. Tapi ada pertanyaan nih Pak Gubernur, Mas Ganjar. Ini uji coba ya ditemukan kemudian tadi hal-hal kecil tapi bisa membahayakan karena penularan. Jangan-jangan pemerintah Provinsi Jawa Tengah nggak mempersiapkan do and don'ts-nya, yang boleh dan tidak bolehnya. Sudahkah itu? Iya, sudah kita udah pernah cerewet, tapi ya memang tidak gampang ya menginternalisasi. Jadi Mas Aiman, jadi bulan September sampai Oktober 2020 kami uji coba. Ada 36 sekolah dan 1 sekolah tertular. 35-nya bisa berjalan baik. Maka saya tutup. Itu bulan September Oktober 2020. Nah sekarang kita siapin lagi. Ketika Mas Menteri ketemu saya di Borobudur, Pak Gub, kenapa Jawa Tengah belum? Sabar Mas Menteri, kami lagi siapin. Itu tadi, do and don't-nya itu. Maka pada saat kita siapkan, kami udah belajar dari sebelumnya. Dulu ada yang naik angkot ya, secara terbuka, terus kemudian ada yang orang tuanya protes, maka semua itu menjadi syarat sekarang. Kalau orang tuanya belum siap, ya di rumah saja. Kita hybrid. Sehingga saya membagi 3 tahap. Tahap pertama tanggal 5 sampai 16 April kita sebut sebagai uji coba tahap pertama rintisan. Nanti tanggal 19 sampai 23 akan kita evaluasi. Lalu kita siapkan uji coba tahap kedua kami sebut sebagai perluasan. Ini kita siapkan tanggal 26 April sampai 7 Mei. Kalau ini nanti bisa berjalan, kita harapkan ada self-assessment untuk pemetaan persiapan PTM di semua sekolah. Dan terakhir, kita harapkan nanti di 12 Juli sampai September, ini sudah masuk dalam adaptasi baru. Desain ini kami siapkan, kenapa bertahap? Karena kami ingin praktek-praktek itu betul-betul firm, terus kemudian kita bisa cek satu persatu, ya hal-hal yang tadi
lucu-lucuan yang bisa fatal seperti itu tidak terjadi. Kan nggak ada di bayangan saya. Orang datang terus kemudian minta foto dengan segala sibuknya. Fotoin dong gitu. Ini kan sudah menyerahkan dari tangannya dia gitu. Iya. Ini menarik karena Jawa Tengah menjadi, saya harus katakan ya, pilot project atau yang pertama kali dari seluruh Indonesia membuka sekolah tatap muka walaupun masih dalam tahap uji coba. Biasanya kan berpikir nanti di tahun ajaran baru, tapi ini duluan. Betul ya Pak Ganjar ya, Pak Gubernur? Justru itu sebelum tahun baru, kalau saya khawatir begini. Kalau nanti tahun ajaran baru, bendera stadnya dikibarkan bersama, mereka nggak siap bagaimana. Maka kalau toh ada kesalahan, harapan kita mitigasinya bisa sejak awal. Kita siapin seluruh SOP, jalur disiapin, masuk sini, keluar sini, seluruh peralatan yang mesti ada, mesti melekat, tidak boleh sharing, jam pelajaran dikurangi. Kemudian tiba-tiba ada cerita-cerita seperti itu kan bahaya juga kan. Nah artinya ketika kemudian kita lakukan persiapan ini hanya 140 sekolahan, harapan kita juga itu bisa kita kontrol. Maka catatan nanti yang muncul, kita harapkan nanti betul-betul lah bulan Juli itu siap semuanya begitu. Saya punya catatan ini dari 140 sekolah, ada beberapa catatan juga nanti saya akan tanyakan di segmen berikutnya. Ada beberapa misalnya masih menggunakan ojek online, lalu ada guru yang nggak pakai masker, murid juga, lalu kemudian ada yang datang kemudian dijemput hingga masuk ke dalam sekolah. Tentu ini menjadi catatan. Nanti saya akan bertanya selepas jeda, tapi sebelum saya jeda saya ingin tanya ke Mas Budiman. Mas Diki Budiman. Mas Diki, ada catatan dari hari pertama di seluruh Indonesia. Di Jawa Tengah memulai dengan 140 sekolah di tingkat SLTP, ya SMP dan sederajat, dan juga SMA dan sederajat. Jadi sekolah menengah dulu yang dibuka tatap muka ini, SD belum? Ya, saya senang tadi dengar Pak Gubernur. Dan tahapannya udah tepat sekali ya, jadi 3 tahap gradual. Dan apa itu? Kemarin 3 tahap gradual, Pak. Ini kita bicara soal jadi, informasi yang penting untuk daerah-daerah lain juga. Betul. Jadi bahwa ini harus bertahap ya, tidak boleh dan sangat dianjurkan bahwa daerah-daerah melakukan semacam pilot project dulu. Pilot project seperti yang disampaikan tadi Pak Gubernur. Dan sampai dianggap bahwa, karena begini, tiap daerah kan tentu punya tantangan, keterbatasan dan lain sebagainya yang sifatnya lokal konteks di situ. Dan per 2 minggu itu akan jadi evaluasi yang bermanfaat untuk sekolah lainnya. Tentu yang dipilih pasti sekolah yang dianggap lebih siap gitu. Nah inilah kenapa mekanisme gradual ini sangat bermanfaat. Kemarin juga di Bekasi wali kotanya sudah juga melakukan hal yang sama. Jadi secara umum selama dan ini sesuai dengan riset, selama kita pemerintah daerah terutama sekolah dan semua komponen sekolah itu taat patuh dalam jaring pengaman ini protokol kesehatan dan sebagainya, potensi itu kecil sekali. Dan ingin saya sampaikan sekali lagi, sekolah ini unik. Jadi kalau dalam pandemi, sekolah terjadi di awal pandemi, sekolah itu adalah unit atau institusi yang terakhir ditutup ketika yang lain itu sudah ditutup duluan. Kemudian ketika berangsur membaik pandemi, maka sekolah yang pertama harusnya dibuka. Nah ini kesalahkaprahan seperti ini yang harus kita luruskan ya. Karena sekolah ini bukan masalah adalah anak dan kesehatannya saja, tapi ini adalah investasi setiap negara. Dan ini berlaku, komitmen ini universal, Bang Jadi Aiman, Pak Gubernur dan hal pemirsa. tersebut salah, bahwa ketika semua ditutup, maka sekolah terakhir yang ditutup. Ketika semua mulai membuka, maka sekolah yang pertama kali membuka. Tidak seharusnya demikian? Betul. Jadi sekolah lah yang pertama ditutup ketika pandemi terjadi dan harus ada penutupan. Kemudian sekolah yang pertama dibuka ketika pandemi itu berangsur membaik. Ini kesepakatan universal sebagaimana kalau misalnya ibu hamil divaksinasi terakhir. Itu kesepakatan sains. Jadi saya simpulkan ya, yang benar adalah sekolah yang pertama kali ditutup ketika ada pandemi mulai menaik. Betul. Dan sekolah adalah yang pertama kali dibuka ketika pandemi sudah mulai berkurang. Betul. Oke, baik. Perlukah kemudian ada rem darurat yang disiapkan
Karena kita bicara soal anak-anak yang mungkin tingkat kekebalannya lebih baik dari orang dewasa untuk kasus COVID ini, tapi dia bisa menularkan ke orang tuanya atau ke kakek neneknya yang mungkin bisa berakibat fatal. Pertanyaan saya, perlukah disiapkan rem darurat untuk sekolah tatap muka dan untuk sekolah dasar? Termasuk juga nanti misalnya taman kanak-kanak, kapan tepatnya untuk dibuka? Bagaimana pula dengan orang tua yang masih menolak dan punya perasaan khawatir untuk membolehkan anaknya sekolah tatap muka? Saya akan segera kembali untuk menjawab pertanyaan ini kepada Gubernur Jawa Tengah dan juga epidemiolog dari Griffith University. Saat lagi, saudara.